Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan untuk ta'lim kita, yakni ta'lim fikih, walaupun dalam hal ini lewat rekaman saja, karena berhubung Ustadz saat ini berada di Kalimantan Barat, di kampung halaman. Tepatnya kalau daerah Ustadz ini namanya daerah Dusun, ya, Seraiwangi, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, oleh karenanya ta'lim kali ini mohon maaf hanya melewat rekaman saja. Walaupun demikian, Ustadz berharap mudah-mudahan walaupun ini hanya rekaman, tapi tidak mengurangi daripada semangat kalian untuk menuntut ilmu dan tidak mengurangi daripada keberkahan. Dan Ustadz selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan nanti bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, silahkan buka kitabnya, yakni kita membahas tentang kitabuz zakati. Adapun nanti hal-hal yang tidak ada di kitab, maksudnya dalam penjelasan Ustaz nanti, mohon kiranya untuk dicatat. Ya, mohon kiranya untuk dicatat. Jadi siapkan juga catatannya dan pulpennya. Baik, kita lanjutkan. Kitabuz zakati, yakni kitabuz zakati, yakni kitab tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat pada 5 perkara. Jadi jenis yang nanti wajib dizakati itu adalah 5 perkara, 5 jenis. Wahya al-mawashi wal asman waz zuru' was simar wa urudut tijarati. Yani al-mawashi, yang pertama adalah binatang ternak. Nanti ada jenis-jenis binatangnya yang wajib dizakati, karena tidak semua binatang ternak itu dizakati. Jadi ada jenis-jenisnya, nanti akan juga disebutkan dalam kitab ini. Wal asman, dan asman, jadi harga asman maksudnya adalah perak dan emas. Jadi yang akan dizakati nanti adalah perak dan emas. Wazuru', dan pertanian, jadi tanaman pertanian. Nanti apa-apa saja jenisnya akan disebutkan di sini insyaallah. Wasimaru, dan simar, yakni buah-buahan. Dan wa'urudut tijarati, dan harta perdagangan. Nah, itulah 5 jenis yang akan dizakati. Nah, baik, kita masuk yang jenis yang pertama, penjelasannya di sini. Fa ammal mawashi fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin minha. Adapun al-mawashi, adapun untuk binatang ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fi salasati ajnasin minha, yaitu pada 3 jenis daripadanya. Jadi hanya tiga jenis yang akan wajib dizakati. Wahya, yaitu jenisnya adalah al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, dan kambing. Jadi ada 3 jenis yang wajib dizakati. Tapi nanti ukurannya tentunya akan ada, misalnya ibil nisabnya berapa ekor baru zakat, wal baqar sapi berapa nisabnya, wal ghanam kambing nanti berapa nisabnya, nanti akan dijelaskan di sini. Nah, kemudian jenis yang lain selain ibil, baqar, dan ghanam ya tidak termasuk, misalnya ayam, bebek, angsa, itu tidak masuk dalam jenis zakat untuk jenis binatang. Adapun nanti perkara lain itu bisa jadi misalnya dia termasuk di perdagangan, misalnya bisa jadi orang banyak ternak ayam lalu dia jual beli sampai setahun sampai nisab misalnya lah. Nah, itu bisa jadi dia masuk di zakat perdagangan karena jual beli.
ya, di perdagangan. Tapi kalau untuk jenisnya, jenis binatangnya itu hanya 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah, nanti ada jenis yang dia termasuk kepada golongan sapi, termasuk ke golongan kambing misalnya, maka itu tetap wajib dizakati. Misalnya contoh kerbau. Nah, kerbau itu wajib dizakati, itu jenis daripada sapi. Misalnya kibas. Nah, kibas itu nanti wajib dizakati karena dia bagian dari ghanam, kambing, begitulah. Nanti untuk nisabnya sama saja. Karena kerbau bagian daripada sapi, ghanam, kibas bagian daripada ghanam, yakni kambing. Nah, itu yang perlu kalian ingatkanlah pokoknya ini, yakni ibil, bakar, dan ghanam. Dan yang termasuk jenis daripada sapi juga wajib dizakati. Contoh tadi kerbau, dan juga jenis daripada kambing wajib dizakati. Contohnya adalah kibas. Nanti untuk ukurannya berapa nanti bisa di penjelasan berikutnya. Kemudian wasyaraitu wujubiha sittatu asya'a. Dan syarat wajibnya itu ada 6 macam, sittatu asya'. Jadi ada 6 macam. Wasyaraitu wujubiha sittatu asya'a. Jadi syarat wajibnya itu ada 6 macam. Arti syarat wajib ini kalau terkumpul daripada 6 syarat ini maka wajib. Tetapi kalau tidak terkumpul pada 6 maka tidak wajib. Jadi sebagaimana sudah Ustaz sampaikan berulang kali, terkait dengan syarat itu harus lengkap ya. Jadi syarat ini harus lengkap. Misalnya kalau nanti bicara bab apa misalnya anggaplah bab salat, syarat wajibnya sekian. Nah, maka itu harus terpenuhi. Syarat wajib puasa sekian misalnya itu juga harus terpenuhi. Jadi intinya syarat ini harus dilengkapi. Kalau kurang salah satu syarat maka tidak wajib. Apa saja syarat wajib zakat? Yang pertama al-islamu, Islam. Wal hurriyatu, yang kedua merdeka. Yang ketiga wal milkut tamu, dan milik yang sempurna. Yang keempat wan nisabu, nisab. Yang kelima wal haulu, yaitu haul, yakni haul setahun. Wasaumu, dan yang terakhir adalah digembalakan. Jadi ternak tersebut digembalakan. Nah, ini 6 syarat yang harus dilaksanakan. Kalau salah satu kurang maka tidak wajib zakat. Contoh misalnya sudah terkumpul syaratnya Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, kemudian haul sudah setahun, akan tetapi ternyata ternaknya itu di kandang. Artinya binatang ternak itu di kandang dan dicarikan makannya. Nah, maka akhirnya tidak wajib itu zakat. Kenapa? Karena di kandang. Nah, sedangkan syarat yang keenam itu adalah wasaum, digembalakan. Artinya di mana kambing atau sapi yang diternak itu dia makan sendiri, digembalakan di padang rumput misalnya lah, digembalakan di padang rumput. Nah, ini contoh misalnya di kandang, walaupun sudah Islam, merdeka, milik sempurna, sudah nyampe nisab, jumlah minimum nih, jumlah minimal sudah sampai setahun, ternyata di kandang. Nah, tidak wajib zakat. Misalnya contoh dia sudah digembalakan, sudah sampai setahun, milik sempurna, merdeka, Islam, tetapi tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab, misalnya kalau kambing itu 40 nisabnya, ternyata dia punya kambing cuma 30, maka tidak wajib zakat. Sapi sampai 30, ternyata dia punya sapi cuma 10 atau cuma 15 atau cuma 25. Nah, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak sampai nisab. Kemudian yang terakhir, misalnya yang terakhir dia sudah Islam, merdeka, kemudian nisab, sudah sampai haul, digembalakan, ternyata milik orang lain. Jadi dia gembala itu milik orang lain. Misalnya bukan milik dia sempurna. Nah, jadi tidak wajib juga zakat. Nah, jadi intinya bahwa syarat wajib zakat untuk masalah binatang ternak ini ada 6 yang harus sempurna ke 6-6-nya. Kalau sudah sempurna syaratnya ke 6-6-nya, maka wajib itu nanti dizakati. Kalau kurang salah satu syaratnya maka tidak menjadi wajib. Itu yang dimaksud dengan syarat wajib. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib ini adalah kalau terkumpul sempurna syarat-syaratnya maka wajiblah dilaksanakan, begitu. Tetapi kalau kurang daripada syarat-syaratnya, kurang salah satunya, maka menjadi tidak wajib. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Wa ammal asman fasyai'ani. Adapun zakat barang berharga, asman fasyai'ani, maka 2 macam. Jadi hanya 2 macam saja yang wajib dizakati, yakni az-zahabu wal fiddatu, emas dan perak. Jadi kalau besi intan, punya permata, mutiara, ya tidak.
Karena untuk asman di sini yang oleh syarat yang diwajibkan itu cuma dua, yaitu az-zahabu wal fiddatu, yaitu cuma emas dan perak. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya'a. Syarat wajib zakat padanya itu ada 5 macam. Jadi hanya 5 macam syarat wajib zakat, hanya 5 macam untuk syarat wajib zakat asman, yakni az-zahab wal fiddah, emas dan perak tadi. Yang pertama al-islamu, Islam, wal huriyatu, merdeka, wal milkut tamu, milik yang sempurna, wan nisabu, dan nisab, wal haulu, dan haul. Jadi ada 5. Jadi kalau sempurna 5 syarat ini wajib dia akan berzakat emas dan perak. Kalau kurang daripada salah satunya maka tidak wajib. Contoh misalnya dia Islam, dia merdeka, dia milik sempurna, dia sudah setahun tetapi belum mencapai nisab, nah maka menjadi tidak wajib. Nah untuk nisab emas ini kurang lebih lah, kalau ukuran sekarang lah, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85 gram untuk ukuran kita sekarang nih. Yang paling yang banyak mengatakan itu 85 gram. 85 gram emas, 85 gram emas murni ya. Jadi kalau mencapai emas 85 gram emas, maka nanti wajib dizakati kalau sudah sempurna syarat-syaratnya. Yaitu ini emas simpanan, emas simpan yang disimpan itu, emas yang disimpan ya, emas yang disimpan ternyata dia menyimpan sudah setahun dan miliknya sempurna dan dia Islam, dia merdeka. Nah kemudian nisabnya sampai, ternyata dia punya emas simpanan 85 gram emas misalnya, maka nanti wajib dizakati kalau sudah sempurna syarat-syaratnya. Kalau perak itu sekitar 595 gram. 595 gram itu kalau perak. Begitu ya. Itu emas simpanan. Tapi kalau emas yang dipakai, emas perhiasan yang dipakai, misalnya kalian punya apa yang akhwat nih, akhwat punya cincin misalnya 10 gram emas yang dipakai. Nah, itu tidak dihitung karena itu emas perhiasan yang dipakai. Jadi yang di zakat ini adalah emas simpanan. Jadi yang disimpan. Dia punya simpanan emas sampai setahun dan ternyata sampai nisab 85 gram emas misalnya atau lebih. Nah, maka nanti wajib dizakati kalau sudah sempurna, yalah, sempurna syarat-syaratnya. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yakni apa lagi ini ya? Wa amaz-zuru' ya. Wa amaz-zuru'u, yaitu ya. Wa amaz-zuru'u fatajibuz zakatu fiha bisalasati syara'ita. Wa amaz-zuru'u, dan adapun untuk pertanian, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fiha padanya bisalasati syara'ita, yaitu 3 syarat. Nah, untuk tanaman ini ada 3 syarat. Yang pertama ini dalam mazhab Syafi'i tentunya lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun nanti mazhab yang lain tentunya punya pandangan yang berbeda terkait ini. Ini khusus mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, Ustadz kurang mendalami juga. Intinya ini mazhab Syafi'i yang kita pelajari. Ada 3 syaratnya. Yang pertama ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, bahwa adalah tanaman tersebut ditanam oleh manusia. Jadi memang ditanam oleh manusia. Ya, itu yang nanti dizakati ialah memang tanaman manusia. Kalau tanaman yang burung misalnya tidak. Misalnya contohlah, anggaplah dia punya sawah nih, luas, dia punya sawah sampai 1 hektar misalnya. Ternyata entah burung makan apakah, lalu bertumbuhan padi. Banyak sekalinya tumbuh padi karena burung tadi menghamburkan bibit misalnya lah, lalu tumbuh padi berbuah, ternyata sampai nisabnya. Nah, maka itu tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena ditanam oleh bukan manusia. Nah, jadi yang pertama ini syaratnya adalah dia harus ditanam, dipelihara oleh manusia. Yang kedua, wa ayyakuna qutan muddakhiran, bahwa adalah ia makanan pokok yang bisa ditimbun, yang bisa disimpan, jadi tahan lama. Ya, kalau orang sekarang ya padi ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i untuk padi itu wajib dizakati dalam mazhab Syafi'i.
Jadi padi itu wajib dizakati dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi ini mazhab Syafi'i. Yakni karena termasuk dia makanan pokok, ya kan? Rata-rata kita ini kan makan nasi kan. Nasi ya beras, berasnya padi kan begitu. Kan nasi memang nasi yang kita makan. Tapi nasi itu kan dari beras, beras itu ya padi kan begitulah. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia termasuk hutan dan juga termasuk yang bisa disimpan. Jadi tahan lama. Kadang sampai setahun tahannya tuh. Ya kalau padi ini kan bisa sampai setahun biasanya, begitu. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga wa ayyakuna nisaban, dan bahwa adalah ia mencapai nisab. Nah, jadi sudah mencapai nisab. Nah, untuk nisab padi ini kalau ukuran sekarang kurang lebih 750 kilo. Jadi kalau dia punya misal 750 kilo setelah hasil panen, nah maka itu nanti wajib dizakati. Berapa 750 kilo? 750 kilo. Kalau lebih makanya lebih lah. Jadi artinya nisab ini kan anak batas minimum, batas minimal. Jadi nisab itu batas minimal. Artinya kalau dia sudah hasil panennya 750 kilo, maka nanti wajib dizakati. Ternyata dia dapat 1 ton, misalnya lah 1 ton, maka 1 ton itu nanti dikeluarkan. Wahwa yaitu khamsatu ausukin, yaitu 5 ausuk. Jadi 5 ausuk. Jadi 5 ausuk itu ukuran nilai ini adalah la kisra alaiha, yang tidak ada kulit atasnya. Jadi 5 ausuk. 1 ausuk ini 60 sok. 1 sok ini 4 mud ya. 4 mud itu kan ukuran zakat fitrah. Ya, kalau kita ngukurnya 2,5 kilo, 1 mud 1 sok itu dah. Kalau 1 sok tuh kita ukur itu adalah 2,5 kilo kan, ukuran zakat tuh kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud ya. Jadi ada yang menghitungnya 2,5. Jadi kalau 2,5 kilo kita kalikan aja itulah 5 kali 60 kali 2,5. Nah, tadi Ustaz sudah menghitungnya, yaitu dapatlah nilainya 750 kilo. Artinya kalau sudah 750 kilo wajib dia berzakat, apalagi lebih lah. Nah, kemudian misalnya dia dapat 1 ton, makanya 1 ton 1000 kilo wajib. Nah, orang sekarang itu biasanya ngukurnya ya 1 ton biar nyaman menghitungnya benar ya. Padahal kalau sudah 750 kilo dia dapat, maka wajib karena sudah mencapai nisab. Atau apalagi 1 ton ya, 1 ton orang sekarang ini biar nyaman menghitung. Berapa nilai zakatnya? Kalau untuk zakat pertanian yang padi ini, kalau pakai biaya, artinya pengairan pakai biaya itu 5% dari nilai. Kemudian kalau tanpa biaya, misalnya pakai pengairan gratis atau pakai air hujan. Nah, kalau saat ini kan petani kita rata-rata pakai air hujan ya, terutama di kampung kami itu pakai air hujan.